Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan izinnya lah, sehingga kita bisa melanjutkan sesi presentasi pada kesempatan kali ini. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan tim saya yang telah membantu dalam pembuatan makalah ini. Saya sendiri Mutmainnah Ahmad selaku moderator dan Fahmi Datullah yang akan sebagai pemateri. Definisi baterai. Baterai adalah alat yang digunakan untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk kimia, kemudian diubah menjadi energi listrik untuk memperoleh arus listrik yang diperlukan, sehingga dapat digunakan menghidupkan peralatan yang diperlukan seperti setrika, rice cooker, menggerakkan mesin-mesin, dan peralatan elektronik lainnya. Karakteristik baterai pada mobil listrik. Yang pertama yaitu baterai li-ion atau lithium ion. Seperti baterai handphone dan laptop, pada mobil listrik, baterai jenis ini juga banyak diaplikasikan karena memiliki performa baik pada temperatur tinggi, memiliki kapasitas yang besar walaupun beratnya ringan. Baterai jenis ini juga bisa didaur ulang sehingga lebih ramah lingkungan. Kedua, baterai lead acid. Baterai jenis ini merupakan tipe tertua. Keunggulannya adalah harganya yang relatif murah dan lebih aman, namun kapasitasnya masih rendah dan lebih berat. Dan selanjutnya ada nickel metal hydride. Baterai jenis ini bisa digunakan pada mobil hybrid yang tidak mendapatkan sumber daya dari eksternal kendaraan. Pengisian dayanya terjadi ketika pengereman kendaraan. Baterai jenis ini tidak dapat atau tidak cocok diaplikasikan pada kendaraan listrik murni yang baterainya harus diulang melalui sumber tenaga listrik dari luar. Baterai solid state pada jenis lithium ion yang menggunakan elektrolit cair. Namun, pada baterai solid state ini menggunakan elektrolit padat. Kapasitas pada solid state jauh lebih besar dibandingkan dengan lithium ion. Selanjutnya, itu baterai ultra kapasitor. Baterai jenis ini cocok digunakan sebagai penyimpang sekunder pada mobil listrik. Fungsinya adalah untuk meningkatkan tenaga ketika kendaraan melakukan akselerasi. Baik, saya lanjutkan untuk materi selanjutnya. Baik, bagian-bagian dari baterai. 1. Lapisan SiNK atau Zn yang berfungsi sebagai anoda atau kutub negatif, di mana lapisan ini dilapisi oleh selubung baja. 2. Karbon yang berfungsi sebagai katoda atau kutub positif. Karbon diletakkan di tengah sel dan terhubung pada tonjolan logam di bagian luar atas baterai. 3. Ruang antara batang karbon dan lapisan zinc diisi pasta amonium klorida atau NHCI dan zinc klorida atau ZnCi2. Cara kerja baterai. Proses saat baterai menerima arus, di mana baterai yang menerima arus adalah baterai yang sedang diisi dengan cara dialirkan listrik DC, di mana kutub positif baterai dihubungkan dengan arus listrik positif dan kutub negatif dihubungkan dengan arus listrik negatif. Tegangan yang dialiri biasanya sama dengan tegangan total yang dimiliki baterai. Penyulfatan adalah sulfat timah PbSO4 yang terbentuk selama pengeluaran buatan bahan aktif menjadi keras dan mati. Penyulfatan kadang-kadang bisa dihilangkan dengan pengisian lambat slow charger sehingga bagian-bagian dari timah sulfat PbSO4 mencapai harga yang normal. Penyulfatan yang sudah terlalu banyak pada satu baterai tidak mungkin dihilangkan. Baterai ini harus diganti. Berdasarkan materi yang telah kami paparkan, kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu untuk mengatasi penyulfatan baterai, yaitu baterai yang tidak terpakai disimpan pada ruangan suhu yang rendah, suhu yang lebih dingin. Baterai yang tidak terpakai diisi dengan arus pengisian yang sangat rendah, yaitu pengisian perawatan atau maintenance charge.
sampai penih atau baterai diisi secara teratur tiap bulan. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami dengan judul materi baterai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.